be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Untuk menerobos segel dengan perkasa, dengan pemahaman yang tentang Monaye, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Saat ini klan tinta hanya mampu mempertahankan sejumlah besar pejuang tingkat tinggi, tetapi untuk pasukan klan tinta yang tetap berada di garis depan untuk melawan ras manusia, klan tinta tidak berdaya untuk melakukan apapun. Monaye tidak punya waktu atau energi untuk peduli tentang hidup dan mati anggota klan tinta yang tetap berada di berbagai medan perang, jadi tentu saja dia tidak perlu membuang waktu dan energi untuk mencoba menerobos segel gerbang domain. Pada saat yang sama, pertempuran besar terjadi di mana-mana seperti yang telah diprediksi Mi Jinglun. Para masyarakat Benevolent Orde ke-9 sangat menyadari perubahan dalam formasi musuh di berbagai medan perang. Lagi pula, semua pesudara laut dan teritorial telah dievakuasi, menyebabkan kehebohan. Tidak mungkin hal seperti itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak, terutama ketika kedua pasukan saat ini sedang menghadapi pertempuran hebat. Ketika Master Orde ke-9 menyadari hal ini, mereka segera memimpin pasukan masing-masing untuk meluncurkan serangan menyelidik terhadap pasukan klan tinta. Segera mereka menemukan bahwa pasukan musuh yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka, dan tidak ada satupun pesudara laut yang muncul. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada klan tinta, karena Master Orde ke-9 tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. 6 tentara dengan Master Orde ke-9 yang bertanggung jawab telah menembus formasi musuh dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sementara tentara klan tinta telah menderita banyak korban. Adapun Jingle, Feng Yue, dan 5 medan perang lainnya yang tidak memiliki Master Orde ke-9, tidak satupun dari mereka memiliki persepsi yang tajam. Khususnya sebelum pesudara mundur, mereka telah membuat segala macam rencana yang mencurigakan. Pasukan klan tinta berjaga-jaga dan menghadapi pasukan ras manusia dari kejauhan, mencegah ras manusia bertindak gegabah. Hanya di medan perang tempat tentara King Kia berada, pertempuran dengan cepat dimulai. Ini karena tentara Jiwo yang telah menguasai domain E5 datang membantu mereka. Setelah beberapa saat istirahat, kedua pasukan telah bergabung bersama dan kekuatan mereka melonjak. Dengan kemenangan besar tentara Jiwo, mereka secara alami tidak takut menghadapi klan tinta. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi setelah pertarungan nyata mereka menemukan bahwa klan tinta tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Baru pada saat inilah petinggi kedua pasukan besar itu terkejut mengetahui bahwa klan tinta tidak memiliki banyak elit untuk melawan mereka. Lokyo yang kuat juga orang yang cerdas dan dengan cepat memahami poin kuncinya. Memahami bahwa ini adalah hasil dari pertempuran yang di domain E5, karena ini yang terjadi di sini, kemungkinannya sama untuk medan perang lainnya juga. Segera seseorang mengirim pesan ke medan perang lain. Oleh karena itu, sebelum berita dari divisi markas pusat dapat menjangkau mereka, Jingle, Feng Yue, dan pasukan lainnya telah menerima pesan Lokyo yang kuat. Saat berbagai pasukan menyerang bersama, klan tinta secara alami merasa sulit untuk melawan. Formasi yang mereka buat seperti kertas dengan dihancurkan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, jumlah besar kultivator klan tinta melarikan diri melalui gerbang domain, sementara ras manusia berpisah untuk mengejar mereka. Beberapa bulan kemudian, di bawah pemimpinan seorang penguasa wilayah, sekelompok pasukan klan tinta yang melarikan diri mulai panik saat mereka berangkat menuju Northern Pass. Ada beberapa dari mereka, jumlah bulan ribu awalnya ada lebih dari 3 penguasa wilayah, tetapi selama ini mereka dikejar oleh ras manusia dan menderita banyak korban. 2 dari 3 penguasa wilayah telah tewas dalam pertempuran. Hanya menyisakan 1 di depan mereka adalah gerbang domain yang mengarah ke surga yang hancur. Selama mereka melewati gerbang domain itu, mereka akan dapat memasuki surga hancur. Dan setelah melewati surga hancur, mereka akan dapat memasuki wilayah spesial dan lolos dari pengejaran ras manusia. Pengalaman berulang kali melarikan diri dari kematian telah menyebabkan pasukan klan tinta ini tidak mampu menanggung beban, dan setelah beberapa bulan kerja keras, mereka akhirnya tiba di sini. Memungkinkan pasukan yang kelelahan akhirnya merasa lega. Namun ketika dia melihat gerbang domain dari jauh, ekspresi tuan wilayah tiba-tiba menjadi serius. Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan gerbang domain ini. Awalnya gerbang domain seharusnya seperti pusaran yang berputar, tapi sekarang tampak seperti danau beku. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, suara santai terdengar di samping telinganya. Suaranya tidak keras, tapi ketika memasuki telinganya itu seperti guntur. Lain telah tiba. Siapa ini? Penguasa wilayah yang memimpin sekelompok itu berteriak dengan suara rendah.
menyebabkan para prajurit yang kalah terkejut saat suara ini jatuh. Penguasa wilayah akhirnya melihat wajah orang yang berbicara. Orang ini duduk tidak jauh dari gerbang domain. Meskipun dia tidak terlalu mencolok, dia bukan seorang yang bisa dengan mudah diabaikan. Pada saat ini dia memasang ekspresi bosan saat dia diam-diam menatap sekelompok tamu tak diundang ini. Dan wilayah klan Tinta tidak bisa mengerti mengapa dia tidak melihat orang ini sekarang, tapi ketika dia melihat wajah orang ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak segera menemukannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi pihak lain dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Yang kayak bintang pembunuh ras manusia itu. Darah penguasa wilayah langsung menjadi dingin saat dia merasa kulit kepalanya akan pecah. Lari, penguasa wilayah hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan rendah sebelum dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan, yaitu tubuhnya dan vitalisnya padam. Di sebelah gerbang domain, Yang membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah pasukan yang kalah. Prinsip ruangan di sekitar tubuhnya melonjak dan kekosongan langsung berubah menjadi medan pembunuhan yang dipenuhi dengan celah ruang. Puluhan ribu pasukan klan Tinta telah dialihkan, tetapi sebelum mereka bahkan bisa membuat satu suara pun, mereka semua telah dimusnahkan. Hanya penguasa wilayah yang berhasil bertahan sejenak sebelum mati. Data kadoba yang telah menembus pasukan klan Tinta tidak segera menghilang, malah terus meluas, menelan sisa-sisa anggota badan yang terputus seperti rahang yang tajam. Bahkan kekuatan Tinta yang telah dilepaskan setelah kematian klan Tinta benar-benar ditelan. Saat Yang mengepalkan tinjunya, celah spesial kembali normal dan seluruh kekosongan menjadi tenang. Seolah tidak ada yang terjadi, bahkan sosok Yang berangsur-angsur menghilang tanpa jejak. Setelah menyegel 3 gerbang domain, dia telah menjaga tempat ini dan tidak pergi. Jadi dia secara alami mengantisipasi adegan ini. Di medan perang garis depan, semua pasukan Laut bersama dengan sejumlah besar dari Rod dan Feudal Rod telah mundur ke Northern Pass. Di medan perang, klan Tinta tidak lagi cocok untuk ras manusia, tetapi jumlah pasukan klan Tinta di setiap medan perang sangat besar. Tanpa dia menyegel gerbang domain, akan sulit bagi tentara Jawa untuk sepenuhnya melenyapkan lawan mereka. 3000 dunia sangat luas dan ada domain besar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pasukan klan Tinta ini melarikan diri, akan sulit bagi ras manusia untuk mengejar mereka. Karena itu dia memutuskan untuk hanya menunggu di sini dan menunggu pasukan yang kalah jatuh di dalam perangkapnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah membunuh lebih dari seluruh sisa klan Tinta yang melarikan diri ke sini. Jumlah sisa klan Tinta bervariasi, ada yang ribuan, ada yang ratusan ribu. Efek dari kemampuan ruang yang memungkinkan dia untuk membunuh musuh-musuhnya tanpa meninggalkan jejak. Setengah hari kemudian, aliran cahaya yang luar biasa tiba-tiba gerbang saat auranya berfluktuasi. Itu mengeluarkan kultivasi yang kuat dari seorang kultivator Open Heaven Order ke-8. Meskipun dia sudah menjadi kultivator Open Heaven Order ke-8, Zhao Lun tidak berani bertindak terlalu lancang di sini karena ini adalah istana surga tinggi sekte Master Dao. Dia telah datang ke istana surga tinggi beberapa kali karena ada beberapa alam rahasia yang ditinggalkan oleh Master Dao di sini. Semua murid yang datang dari Fate Dojo pernah pergi ke alam rahasia ini untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan banyak. Jika dia berada di alam Kaisa, dia merasa bahwa kekuatan Master Dao sangat kuat dan semakin tinggi kultivasinya, semakin dia merasa bahwa Master Dao ini tidak terduga. Karena dia berasal dari Fate Dojo, bakatnya luar biasa dan dia mahir dalam prinsip ruang. Dia telah membuat banyak kontribusi di medan perang selama beberapa tahun terakhir. Dia juga telah memimpin bawahannya untuk menyerbu ke garis musuh dan membunuh musuh mereka, suatu prestasi menyerang musuh dengan kepala lebih dulu. Tentara netra misterius